Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita. Alhamdulillah yang memudahkan kita untuk hadir melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba. Alhamdulillah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk pembahasan yang mulia ini, pada kesempatan yang mulia ini pula. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita imani adalah Rabb. Dia ilah dan dia pemilik al-asma'ul husna dan sifat al-ula. Allah adalah pencipta dan bukan hanya pencipta, akan tetapi yang mengatur kehidupan kita. Bukan hanya mengatur, akan tetapi memberikan semua, menyiapkan semua kebutuhan kita sebagai ciptaannya. Ketiga makna dan penjelasan itulah cakupan dari Rabb. Dia pencipta, dia pengatur dan penjamin kebutuhan-kebutuhan dari semua yang dia telah ciptakan. Dan Allah telah menyatakan tentang dirinya Rabbil Alamin. Dia adalah Rabb semesta alam. Dan tafsiran para ulama terkait kalimat alamin adalah ciptaan, adalah makhluk. Jadi semua yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, kalau bukan Allah, maka dia adalah alamin. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui sebagaimana yang kita imani. Hamba seperti kita ini, bahkan malaikat, pengetahuan yang kita miliki terbatas. Tidak seperti Rabbul Alamin yang pengetahuannya tidak ada batasannya. Kita mengimani pula bahwa
pengetahuan yang kita punya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya pengetahuan itu diambil oleh Allah sehingga kita lupa. Ada kalanya pengetahuan itu selama-lamanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak mengetahui lagi apa yang sudah sebelumnya kita ketahui. Malaikat pernah mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, ya Allah, kami tidak punya pengetahuan apa-apa kecuali yang Engkau bagikan kepada kami. Maka sebagaimana yang kita imani, kalau bukan Allah yang bagi-bagi pada kita punya apa? Tidak ada sama sekali. Maka Allah adalah yang maha mengetahui, sementara pengetahuan kita terbatas. Nah, seterusnya adalah apa yang terjadi, sudah terjadi, akan terjadi, dan yang tidak terjadi. Bila seandainya terjadi, Allah tahu. Bahkan bila ada kalimat lain yang lebih bagus di dalam pengungkapannya, maka pengetahuan Allah luas. Sementara kita hanya mengetahui yang sedang terjadi, yang ada di cakupan indera kita. Kita hanya mengetahui yang sudah terjadi. Itu pun yang memang indera kita mencakupinya. Bahkan ada kalanya kita lupa apa yang sudah kita alami sendiri. Adapun yang akan terjadi, sama sekali kita tidak bisa mengetahuinya. Kita bisa memprediksinya. Prediksi itu pun ilmu Allah yang Allah bagikan pada kita. Ada hal-hal yang kita tidak bisa prediksi, tapi teman kita bisa prediksi. Artinya pengetahuan itu semua pembagi-bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut, kata ahli ilmu, Allah sudah menuliskan pengetahuan tentang makhluk yang kita kenal dengan istilah takdir. Apa yang akan terjadi pada fulan, apa yang akan dirasakan fulan, dirasakan alan, apa yang akan dilakukannya. Allah sudah mengetahui itu, bahkan sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauh Mahfuz, lembaran yang terjaga. Dan Allah tidak pernah membocorkannya. Allah tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk melihatnya. Semua sudah selesai. Menjadi rahasia Rabbul Alamin. Dengan pengetahuannya, dengan apa yang tertulis di dalam lembaran itu. Kita juga mengimani bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin ada yang terjadi di luar dari kontrol Rabbul Alamin. Di luar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang berkehendak. Semua hamba boleh berkehendak. Akan tetapi kehendak Allah tidak bisa diatur-atur, dibantah-bantah. Kita sebagai pemilik kehendak
Bisa jadi kehendak kita terkalahkan oleh kehendak fulan. Bisa jadi kehendak kita tergantikan karena rasa tidak enakan. Akan tetapi Rabbul Alamin, siapa yang bisa mengotak-atik kehendaknya? Siapa yang bisa mengintervensi? Allah Subhanahu wa taala kuat, tidak bisa diganggu. Lebih jauh dari itu, kata para ulama, kita pun mengimani bahwa semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahagia yang kita rasakan ciptaan Allah. Ketakutan yang ada pada hati kita ciptaan Allah. Was-was, kegalauan, apapun itu adalah ciptaan dari Rabbul Alamin. Itu adalah penjelasan dari iman pada takdir. Karena ada orang yang bingung, sebagaimana kebingungan itu kita lihat di kanan dan di kiri kita. Kita lihat kemarin manusia tidak semuanya berada pada langkah pasti. Ada yang sedang bingung. Bahkan ada yang yakin di dalam kebingungannya. Nah, kebingungan di dalam takdir pernah terjadi. Ada yang memilih ke kanan, ada yang memilih ke kiri. Padahal kita disuruh untuk pertengahan. Yang ke kanan mengatakan takdir itu tidak ada. Mereka merasa tidak adil kalau semuanya sudah diatur-atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau minum, itu mau kamu. Kamu mau makan, itu pun kemauan kamu. Kamu mau pukul, mau baik, mau buruk, itu kemauan kamu. Bukankah kamu merasakan adanya kehendak yang ada pada diri dan pilihan? Apa yang ingin kamu tusuk? Apa yang ingin kamu coret? Apa yang ingin kamu tulis? Apa yang ingin kamu bicarakan? Itu kan pilihan setiap orang. Maka surga bagi yang baik, neraka bagi yang buruk, sehingga takdir tidak ada. Tapi ada yang terlalu ke kiri, mengatakan bahwa semuanya diatur takdir. Kamu minum, itu takdir Allah. Kamu makan, takdir Allah. Kamu tidur, takdir Allah. Kamu menulis, takdir Allah. Apapun yang kamu rasakan, kamu lakukan, itu adalah takdir dari Allah. Baik yang kamu perbuat, takdir Allah. Buruk yang kamu perbuat, takdir Allah. Manusia tidak bisa disalah-salahkan. Semua akan masuk ke dalam surga. Iblis, Fir'aun, Namrud, pembunuh, dan semua pelaku apapun yang mereka lakukan,
akan berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita disuruh oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berada di tengah. Kita meyakini bahwa semua adalah atas pengetahuan Allah. Semua urusan telah ditulis oleh Allah. Semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua adalah penciptaan Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pilihan. Kita memiliki kehendak seperti yang kita rasakan. Kita mau minum, pilihan kita. Kita mau makan, pilihan kita. Kita mau tulis, mau ucapkan, pilihan kita. Karena Allah berkata demikian. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Semua yang kalian kehendaki berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa kita memiliki kehendak. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita punya kehendak, baik yang kita perbuat kehendak atau buruk yang kita perbuat kehendak. Pun kita tidak bisa pungkiri bahwa kehendak kita terbatas. Ada kehendak yang lebih besar, dan dia adalah kehendak Rabbul Alamin. Kita akan kompromikan ini. Kalau kita terlalu ke kanan dengan mengatakan tidak ada takdir, apakah kita akan mengimani sesosok Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa? Hamba maunya bebas sehingga dia tidak bisa mengatur. Kita lihat di kelas, murid bebas, tidak bisa dikendalikan oleh gurunya. Apakah itu namanya guru dan murid? Atau anak maunya bebas, tidak bisa diatur, dikendalikan oleh orang tuanya. Apakah itu namanya anak dan orang tua? Atau masyarakat maunya bebas, tidak bisa dikendalikan oleh pengurus masyarakat, pengurus negeri? Apakah itu yang namanya tata kelola di dalam bernegara? Kan tidak. Akal pikiran yang Allah berikan pada kita menyatakan tidak seperti itu pantasnya. Kalau itu pada diri kita, pada ruang kelas kita, pada keluarga kita, apalagi ini kepada Rabbul Alamin. Apa mungkin kita memiliki Tuhan, Rabb, Ilah, yang tidak bisa atur kemauan hamba, yang tidak bisa atur yang dia ciptakan sendiri? Rabb yang lemah, Rabb yang tidak memiliki kemampuan untuk mengkondisikan, mengendalikan, menghukum, menegakkan keadilan terhadap ciptaan-ciptaannya. Tidak mungkin. Kalau kita terlalu menerima konsep ke kanan. Pun sebaliknya, kalau kita terlalu berlebihan menerima konsep ke kiri,
Ada orang membunuh, dia bilang takdir, jangan salahkan saya. Ada orang mencuri, dia katakan takdir, jangan salahkan saya. Ada orang melakukan penindasan, pelecehan, kezaliman, kejahatan pada diri kita, pada keluarga kita, pada saudara kita, pada manusia, dan tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada penegakan keadilannya, hak tidak bisa didapatkan oleh yang berhak dengan beralasan takdir. Jangan salahkan saya. Apakah kita menerima hal seperti itu dalam keluarga? Saling pukul, saling tusuk, saling menghancurkan dengan alasan takdir. Di kelas pun demikian. Satu anak membunuh yang lain, satu anak merusak yang lain dengan alasan takdir. Bernegara pun demikian. Apakah kita terima acak-acakan kondisi buruk yang demikian? Tidak ada lagi aturan karena semuanya beralasan dengan takdir. Maka pernah terjadi perdebatan terhadap orang yang terlalu ke kanan dan ke kiri. Maka terjadi seperti yang kita gambarkan. Orang kiri mengatakan, apakah pantas saya dipimpin oleh Tuhan, oleh Rabb, oleh Ilah yang lemah, tidak bisa berbuat. Yang kanan juga mengatakan dengan aksi. Dia tampar pipi saudaranya ke kanan, lalu ditampar lagi ke kiri. Tatkala saudaranya marah, dia katakan, jangan salahkan saya, ini takdir. Maka kedua-dua kelompok ini tidak bisa memfungsikan akal. Kalaulah mereka mau melihat Al-Quran, mereka mau melihat hadis, maka mereka akan menemukan sikap pertengahan. Nah, marilah kita melihat nasihat. Karena kalau kita mengatakan kita pulangkan pada akal, akal seperti tadi, kadang terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Bila kita tahu konsekuensi buruknya terlalu ke kanan dan ke kiri, nah, kita pulangkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kita berdebat terhadap sesuatu, maka pulangkan urusannya apabila agama kepada Allah dan Rasul. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad, la tahtajja bil qadari. Jangan beralasan dengan qadar, dengan takdir. Yajibu ala kulli muslimin al-i'tiqadu bi anna al-khaira wa syarra bi taqdirillah wa ilmihi wa iradatihi
wajib bagi setiap muslim memiliki i'tiqad, keyakinan bahwa kebaikan dan keburukan itu dengan takdir Allah, ilmunya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah pertama, bahwa kita yakin, kita mengimani semua kebaikan, semua keburukan itu dengan takdir Allah, ilmu Allah, kehendak Allah. Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan iblis. Allah menciptakan ujian. Kemudian terjadi pelanggaran sehingga kita diturunkan ke dunia ini. Itu semua adalah takdir Allah, ilmu Allah dan kehendak Allah. Ini poin pertama. Akan tetapi ini tidak berhenti, ini berlanjut. Walakin fi'lal khair wasyarri minal abdi bi ikhtiyarihi. Akan tetapi perbuatan baik, perbuatan buruk hamba itu dengan pilihannya. Wa mura'atul amri wan nahyi wajibatun 'alal 'abdi. Memperhatikan perintah Allah, larangan Allah wajib bagi setiap hamba. Fala yajuzu lahu an ya'sillaha. Maka dia tidak boleh durhaka kepada Allah. Ini poin yang kedua. Bahwa berbuat baik, berbuat buruk itu pilihan setiap hamba. Hamba disuruh untuk memperhatikan perintah-perintah Allah. Hamba disuruh untuk memperhatikan larangan-larangan Allah. Dan hamba dilarang berbuat durhaka kepada Allah. Hakadha qaddarallahu dzalik. Seperti itulah yang seharusnya, dan dia tidak boleh berbuat buruk lalu dia bilang, ini sudah takdir Allah. Allahu arsala rusul wa anzala alaihimul kutub liyubayyinu tariqas sa'adah wasyaqa. Allah mengutus nabi, mengutus rasul. Allah menurunkan kitab untuk menjelaskan dua poin ini. Jangan dipotong-potong. Allah menjelaskan jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan di dalam Al-Quran. Wa takarrama 'alal insan bil aqli wat tafkir. Wa 'arrafahu ad-dhalal war rasyad. Bahkan Allah menambah kemuliaan manusia dengan akal pikiran. Kemudian menunjukkan petunjuk dan kesesatan. Allah mengatakan, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Kami telah tunjukkan kepada manusia jalan. Ada yang bersyukur setelahnya dan ada yang kufur setelahnya. Maka seperti orang yang membawa berita,
kita diperintahkan untuk mendengar dengan seksama baru kita mengerjakannya. Adapun baru mendengar satu kemudian pergi dan mengerjakan adalah perbuatan yang keliru. Kita tidak mendengar yang satunya lagi. Kita disuruh untuk beriman pada takdir. Ada yang memotong sampai di sini, kemudian tidak mendengar penjelasan yang kedua. Ada yang memilih kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Ada yang memotong sampai di sini, tidak mendengar penjelasan sebelumnya. Maka ini pun keliru. Kita dibekali perintah dan larangan. Bukan hanya perintah, kita hanya diperintahkan, tidak dilarang-larang. Keliru. Ada yang hanya mendengar larangan, kita tidak pernah diperintah, hanya dilarang ini dan ini. Ini pun keliru. Kita diperintahkan dua. Adanya perintah, adanya larangan. Adanya takdir, adanya kehendak. Adanya kehendak Allah, adanya kehendak hamba. فَإِذَا تَرَكَ الْإِنسَانَ الصَّلَاةَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ. Kalau ada orang yang meninggalkan perintah salat, dia meminum khamar, maka dia berhak dihukum karena dia telah meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Wa indaha yahtaju ila taubah wan nadam. Yang dia butuhkan adalah taubat dan penyesalan atas kesalahan yang dia lakukan. Wala yahtajja bil qadar. Dia tidak membutuhkan beralasan dengan takdir. Orang ketika salah, jangan cari-cari takdir untuk pembelaan. Akan tetapi carilah taubat, carilah penyesalan untuk pembelaan. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, saya perbaiki. Kita butuh itu. Seperti hamba sakit, yang dia butuhkan adalah cara menyembuhkan penyakit. Jangan beralasan itu karena saya begini, itu karena saya begini, itu karena kamu ini, karena kamu itu. Akan tetapi dia tidak cari cara untuk mengangkat penyakit. Yang dia butuhkan itu. Kemudian Syekh menyatakan wa innama yahtajju bil qadari inda nuzulil musibah. Akan tetapi dia pulangkan pada takdir ketika ada musibah. Kita selesai dari poin pertama, kita masuk pada lembaran kedua. Musibah. Musibah adalah sesuatu yang menimpa kita. Dia bukan perbuatan kita. Dia bukan perbuatan fulan. Dia bukan perbuatan Allan. Akan tetapi dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya tangannya cuma satu. Dari lahir itu penciptaan Allah. Ini saya rizkinya segini. Setelah kita berusaha, pembagian rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya merasakan ini dan itu. Itu dulu. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, terhadap hal-hal
yang sudah berlalu, terhadap hal-hal yang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, terhadap hal-hal yang tidak ada daya dan upaya manusia. Kita terlahir di keluarga ini, bukan keluarga itu. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal-hal seperti ini, maka kita memberi jawaban, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Qaddarullah. Allah telah mentakdirkannya. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Dan apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Maka boleh manusia mengucapkan ini adalah takdir Allah setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi, dia tidak pernah tahu takdir Allah. Sudah kejadian nih, saya terlahir di keluarga ini, bukan itu. Maka seseorang tidak boleh menyalahkan siapapun, kecuali dia hanya memulangkan kepada iman bahwa ini adalah takdir Allah. Saya terlahir begini, itu yang saya rasakan, kondisi saya seperti ini. Dia tidak boleh beralasan dengan perbuatan hamba dengan takdir, dengan perbuatan dirinya kepada takdir saja, tidak boleh. Akan tetapi yang dia butuhkan bila kesalahan adalah memperbaiki diri dan bertaubat. Bila itu kebaikan adalah bersyukur. Sedangkan perbuatan-perbuatan Allah, hal-hal yang sudah berlalu, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kita tidak bisa mengotak-atik Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat, Allah berbuat. Bukankah perbuatan yang baik adalah perbuatan Allah? Apakah kita mengatakan bahwa perbuatan saya lebih baik, perbuatan Allah buruk? Tidak pantas Allah berbuat seperti ini pada saya. Rasanya tidak demikian. Justru terbalik. Perbuatan kita yang ditimbang-timbang oleh Allah. Perbuatan kita yang diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menilai Allah. Kita tidak bisa mengkoreksi Allah Subhanahu wa taala. Dia Rabbul Alamin yang memberikan penilaian, bukan kita yang memberikan penilaian kepada Rabbul Alamin. Kemudian kita lanjutkan dulu nasihat ini sebelum kita kompromikan antara lembaran pertama dengan lembaran kedua. Kata beliau, "Faya'lam annaha min indillah fayarda." Hendaknya seorang hamba ketika tahu ini adalah dari Allah, maka dia ridha. Karena di dunia ini yang kita cari apa? Kita mau cari bahagia, maka kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mau masuk surga, ya kita cari surga Allah. Kita bukan mencari surga fulan. Apa yang kita cari? Kesuksesan. Kita cari kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesuksesan milik fulan dan allan, tidak ada. Qala Allah taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun dari musibah yang ada di bumi, musibah yang menimpa diri-diri kalian, melainkan itu semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin kompromikan dua lembaran tadi. Lembaran pertama dengan lembaran kedua.
Kita tidak akan ulang apa itu lembaran pertama dan kedua, karena dengan mengulang-ulang akan, kalau tidak perhatian, membingungkan. Kita kompromikan langsung. Kaum muslimin di dalam beriman pada takdir, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dan para ulama yang lain, 4 yang sadar atau tidak diimani oleh kita. Pertama adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu semuanya, sesudah, akan, atau yang sedang. Yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menuliskannya di lauh mahfuz. Selesai sudah. Yang ketiga, itu semua adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala, tak terbantahkan kehendak Rabbul Alamin. Yang terakhir adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi. Itu bukan ciptaan fulan, ciptaan Allah. Itu bukan ciptaan alan, ciptaan penjahat, atau ciptaan iblis. Ciptaan Allah. Kita bukan seperti kelompok yang mengatakan ini dewa kebaikan, ini dewa keburukan. Segala kebaikan perbuatan dia, segala keburukan kekuasaan dia. Tidak. Semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas keimanan seperti ini, kita harus memahami 2 hal, kata ahli ilmu. Ini bukan dari akal, akan tetapi dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehendak. Apa yang kalian kehendaki berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh kita berbuat kebaikan dan melarang kita berbuat keburukan. Maka para ulama membaginya menjadi 2 agar kita mengenalnya dan menambah kebahagiaan kita. Yang pertama adalah kehendak syar'i. Allah menghendaki semua kebaikan. Allah menghendaki semua keimanan. Allah menghendaki yang baik-baik. Yang kedua adalah kehendak kauni yang terjadi. Kenyataan. Kan kita tidak bisa pungkiri yang terjadi. Apakah yang terjadi yang baik-baik saja? Atau juga ada padanya yang buruk? Apakah yang terjadi yang iman-iman saja? Atau juga terjadi padanya yang kufur? Kita bicara kenyataan. Maka 2 hal ini para ulama memberikan kita latihan soal. Pertama, soal pertama. Imannya Abu Bakar As-Siddiq. Iman Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sudah wafat dari sahabat Nabi kita. Dari 2 ini. Apakah itu kehendak syar'i? Jawabannya iya. Allah menghendaki yang baik-baik. Allah menghendaki keimanan. Kita dihadapkan pada kenyataan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Iya, kehendak syar'i. Apakah kehendak kauni? Iya, kehendak kauni. Dan itu yang terjadi. Abu Bakar As-Siddiq orang beriman. Dan imannya di atas kita. Soal kedua. Keimanan Fir'aun. Keimanan Fir'aun. Fir'aun beriman. Apakah itu kehendak syar'i? Jawabannya iya.
Allah menghendaki iman bagi Firaun. Allah menghendaki yang baik-baik. Allah menghendaki iman. Tapi apakah itu kehendak kauni? Itukah yang terjadi? Jawabannya tidak. Firaun memilih kekufuran. Dia tidak memilih keimanan. Dari sini kita faham bahwa ada yang namanya kehendak syar'i dan kehendak kauni. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba. Tapi apakah setiap kehendak syar'i yang Allah kehendaki itu harus terjadi? Jawabannya tidak. Tidak semua menghendaki menjadi orang baik. Ada yang menghendaki menjadi orang buruk, seperti Firaun. Dan itu semua telah Allah izinkan. Maka Firaun menjadi orang buruk, seperti yang dia kehendaki sendiri. Dan itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaum muslimin, kita contohkan pada anak-anak kita. Buatlah 10 pernyataan. Lalu bagikan. Dan katakan, besok saya akan bertanya tentang 10 pernyataan ini. Soal sudah dibagikan. Pertanyaan sudah dibatasi. Apakah jawaban dari anak-anak kita sama semua? Jawabannya tidak. Apakah hasil penilaiannya betul semua? Jawabannya belum tentu. Menghendaki mereka mendapatkan pengetahuan terhadap 10 pernyataan ini, itu yang kita inginkan. Tapi apakah setiap yang kita inginkan itu yang terjadi? Maka jawabannya tidak. Mereka memiliki kehendak. Ada yang menghendaki menjawab dengan baik 10 soal, ada yang tidak. Maka ini adalah kompromi dari lembaran pertama dan lembaran kedua dalam pembahasan kita. Yang ringkasnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya, dan nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan murid-muridnya. Mereka sama seperti kita, manusia. Mendapatkan pengajaran yang sama, Al-Quran, hadis, dan nasihat. Para sahabat diajarkan bahwa semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan bahwa kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan bahwa kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan bahwa kita disuruh berbuat baik, dilarang berbuat buruk. Maka mereka semua lurus mengambil langkah. Tidak pernah beralasan dengan takdir terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Beralasan dengan takdir atas musibah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi umat yang wasatan, pertengahan. Siapa yang mengikuti jalannya murid-murid sahabat, murid-murid Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah meridhai murid-murid Nabi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak menilai nas agama dengan akal. Sebahagian membedah dengan akalnya sehingga terlalu ke kanan. Sebahagian lagi membedah dengan akalnya sehingga terlalu ke kiri. Maka kita pada kesempatan hari ini terhadap takdir,
Apakah kita akan memilih jalan yang lurus, ataukah jalan yang menikung ke kanan, ataukah jalan yang menikung ke kiri? Kita tidak akan sanggup memaksakan akal kita, karena akal kita memiliki kapasitas yang Allah berikan kepadanya, dan penjelasan-penjelasan kita terbatas sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi nas adalah benar. Kenapa kita bisa yakini nas Al-Quran dan hadis adalah benar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikannya. Dan untuk pembuktian itu beberapa kali pada kesempatan ini telah kita tunjukkan bagaimana Allah menunjukkan bahwa Al-Quran ini sah, benar. Satu huruf pun tidak bisa ditipu. Sementara pemikiran kita beberapa kalimat bisa diselipkan penipuan. Allahu Ta'ala a'lam. Kita sempurnakan dengan soal jawab bila ada hal yang perlu kita diskusikan dalam hal ini. Kalau kita terkena musibah tetapi kita terlibat di dalamnya, apa itu sama dengan kondisi Fir'aun itu? Jawabannya adalah kita mengambil dua penilaian. Penilaian yang pertama, atas semua yang terjadi, maka kita katakan ini adalah kehendak kauni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki sehingga terjadi. Penilaian kedua adalah kehendak syar'i dari Allah menghendaki saya berbuat baik, tapi saya tidak berbuat baik. Itu salah saya. Maka saya mohon ampun kepada Allah dan saya perbaiki kesalahan-kesalahan saya, dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya rugikan. Maka selalu demikian. Atas apa yang sudah terjadi, maka kita katakan ini adalah takdir Allah, kehendak kauni dari Allah, itu yang terjadi. Akan tetapi bila itu kesalahan manusia, hamba kita, saudara kita, maka kita ambil juga penilaian yang kedua, bahwa Allah menghendaki kebaikan, Allah menghendaki ketelitian, Allah menghendaki kecakapan. Akan tetapi kesalahan saya sebagai manusia, keteledoran saya, kemalasan saya tidak perhatian, saya keliru, maka saya mengakui, saya minta maaf, saya memperbaiki, dan saya bertanggung jawab sebatas kemampuan saya. Allahu Ta'ala a'lam. Maka itu yang membahagiakan ketika kita mengetahui dua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bukankah hasil musibah orang akan berubah tidak apa? Tetapi akibat dari perbuatan manusia tadi yang buruk, dengan Allah berikan musibah, saya sadar, saya insaf, akhirnya istighfar dengan Allah. iya. Maka jawabannya iya. Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dha ma amilu. Tampak beberapa kerusakan, ketidakbaikan, keburukan di bumi, di laut, itu kan sebab perbuatan manusia. Untuk mereka rasakan itu, balasan dari perbuatan mereka, agar mereka kembali. Maka jawabannya sebagai penegasan dari soal pertama dan kedua, kita beri penilaian kehendak kauni bahwa ini semua adalah kehendak Allah, takdir Allah. Akan tetapi kehendak syar'inya adalah
Allah menghendaki kebaikan. Saya melakukan keburukan. Kita sebagai manusia melakukan keburukan. Dan ini dampaknya. Yang Allah inginkan dari itu semua apa? Agar kita sadar diri atas perbuatan buruk yang kita lakukan, merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri, merugikan umat kita, umat manusia. Agar kita bertaubat, kita mohon ampun, kita perbaiki diri, kita mengakui. Fir'aun tidak mengakui. Kalaulah dia mengakui kesalahannya, saya salah ya Allah, saya perbaiki diri. Kan itu yang Allah inginkan. Iblis mengakui, tapi dia tidak mau melakukan pengakuan itu. Dia tahu siapa Allah, dia tahu bagaimana dan bagaimananya. Akan tetapi dia tidak mau melakukan tindakan perbaikan. Maka setiap keburukan yang terjadi karena ulah kita, maka harus ada pengakuan dari diri kita, penyesalan dari diri kita, perbaikan bagi diri kita. Itu yang Allah inginkan. Bila tidak, maka kita akan menjadi hamba yang rugi. Dan sudah, itu sudah kehendak dari Rabbul Alamin, kehendak kauninya seperti itu. Kita memilih neraka, hukuman, dan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Demikian juga dengan sebaliknya Ustaz, kalau seorang membuat maksiat kemudian dia menjadi beriman tamat. Nah, ya. Begitu pula Umar ibn Khattab yang tadinya melakukan perbuatan yang sangat-sangat buruk. Kemudian dia menjadi orang yang sangat-sangat baik, lebih baik daripada kita. Lebih imannya daripada kita. Apakah perbuatan buruk Umar adalah kehendak syar'i? Tidak. Allah tidak menghendaki keburukan dari Umar. Apakah kehendak kauni? Iya. Itu yang terjadi, keburukan yang sudah dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Kemudian Umar berbuat baik. Apakah itu kehendak syar'inya? Iya, Allah menghendaki kebaikan bagi Umar. Apakah itu kehendak kauninya? Iya, itu yang terjadi. Umar ibn Khattab berbuat baik. Maka segala kebaikan yang terjadi dari sebelumnya keburukan, kebaikan itu adalah yang Allah inginkan. Keburukan tidak Allah inginkan. Adapun terjadinya, kita melihat dan kita menyaksikan apa yang sudah terjadi. Maka dari itu, kata para ulama, tidak pantas seseorang beralasan dengan kehendak kauni, karena memang belum terjadi. Dan jangan dia menutup mata, hanya kehendak kauni saja yang dia beri penilaian untuk dirinya. Dia tidak menghitungkan kehendak syar'i, bahwa Allah menyuruh yang baik, Allah menghendaki yang baik. Tidak bisa sebelah. Kita diberi sisi kanan dan sisi kiri, tidak bisa sebelah saja. Semuanya seimbang. Bagaimana kalau kita hanya makan saja tidak minum? Bagaimana kalau kita minum saja tidak makan? Bagaimana kalau kita bernafas, maksudnya kita menarik nafas saja, tidak menghembuskannya? Bagaimana kalau kita hanya menghembuskan saja, tidak menarik nafas? Kita butuh pada keseimbangan. Dua hal ini untuk menyeimbangkan agar kita bisa memahami maksud seperti yang difahami oleh kaum salaf. Mereka tidak pernah beralasan-alasan untuk seenak-enak kehendak dirinya dengan takdir, tidak. Akan tetapi yang mereka introspeksi diri. Bila dihadapkan pada dua posisi, Allah yang salah atau saya yang salah, tidak mungkin Allah yang salah, kita yang salah. Bila dihadapkan pada dua posisi, Allah yang baik hati atau kita yang baik hati, tidak mungkin hati kita lebih baik. Allah yang buruk atau kita yang buruk, kan tidak mungkin. Rabbul Alamin yang buruk. Allahu ta'ala a'lam. Nah,
Allah Ghafurur Rahim. Kita diperintahkan untuk berpikir di dalam hati kita yang baik-baik. Bila terjadi keburukan, maka kata Nabi, "Falyantahi." Hentikan. Dan katakan, "Amantu billah wa rasulih." Saya beriman pada Allah dan Nabi-Nya. Ketika di hati seseorang terbesit yang buruk, Nabi kan mencontohkannya. Siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Lalu siapa yang ciptakan Allah? Nah, itu buruk, lebih buruk lagi. Katakan, hentikan. Maka menternakkan pikiran buruk itu keliru. Mengembangbiakkan yang buruk dalam pikiran itu keliru. Dalam taman kita, sawah kita, bila ada hama lalu dibiarkan, nah itu keliru. Dihentikan. Kejahatannya dihentikan, kerusakannya dihentikan. Maka hentikan semua yang buruk-buruk bila berternak, bertelur, berkembang biak, beranak di dalam hati kita. Dan ganti dengan yang baik. Katakan, saya beriman pada Allah, saya hamba Allah, saya disuruh yang baik. Tanggung jawab saya. Allahu Ta'ala a'lam. Ya, di antara tujuan Allah memberikan musibah adalah untuk mengampuni kesalahan bila hambanya bersabar. Bila hambanya mencak-mencak, maki-maki Rabbul Alamin, maka tujuan dari diturunkan musibah tidak berhasil. Maksudnya tidak berguna untuk menghapuskan kesalahan kita. Nah, kita cukupkan. Semoga mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.